Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan sekalian, ketemu lagi dengan saya Samsul Hatta dan di kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan sebuah sesi diskusi ya yang mengambil topik ya atau bertema tentang dari hobi menjadi bisnis. Dan ini terselenggara atas kerjasama dari Indonesian Alumni Society dan lintasbelajar.id. Seperti apa? Saya akan menghadirkan tamu-tamu saya, rekan-rekan saya. Ada Mas Aryo, beliau adalah seorang founder dari Komat Kamit, ya, itu dari bisnisnya beliau, dari hobinya beliau, dan beliau kelola menjadi bisnis. Apa itu nanti kita akan lihat dan kita dengarkan. Kemudian ada Bu Ari, ya, salah satu orang praktisi di bidang pengembangan sumber daya manusia yang juga akan banyak bercerita. Beliau ini adalah kakaknya Mas Aryo yang juga akan berbagi cerita dengan kita semua. Dan dari cerita-cerita tadi akan dibedah oleh salah seorang guru bisnis UMKM kita, yaitu Mbak Lia. Seperti apa keseruan diskusinya? Yuk, saksikan yang berikut ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol faedah ya di tengah kondisi yang sedang marak kerja di rumah gitu, atau kita tetap produktif di rumah lah. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang dari hobi jadi bisnis. Jadi bisnis. Nah, di sini kan para pakar-pakar nih. Kalau saya moderator aja lah, moderator. Karena kembali ya. Ada Mas, kenalan masing-masing aja deh, kenalan masing-masing ya. Kalau saya Samsul Hatta, teman-teman mungkin sudah kenal sih, rasa terkenal banget gue. Oke, kita mulai dari Mas Aryo, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo. Saya ada usaha rumahan, mungkin sebutannya. Rumah. Frozen, ya, jualan daging, terutama untuk daging Wagyu sapi. Namanya Komat Kamit. Di follow ya. Kamit. Komat Kamit. Kamitnya meat daging. Meat daging. Daging ya. Ya. Komat Kamit, ya. Follow IG-nya ya rekan-rekan kalian. Oke. Ya. Thank you Mas Aryo. Bu Ari. Nanti kalau saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah kakaknya Aryo. Pelanggan dari Komat Kamit. Dan saya adalah yang melihat bagaimana adik saya berbisnis karena hobinya. Wih, luar biasa. Ari dan Mas Aryo ya. Sama-sama Ari sih kalau maunya dihilangkan. Pembuka dan penutup. Anak pertama dan anak kelima. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Saya Lia, ibu rumah tangga yang juga memilih bekerja dari rumah. Wih. Dan senang aja memperhatikan dan mengamati fenomena-fenomena bisnis UMKM sih. UMKM. Apa kemarin usaha kecil? Miliaran. Oke. Baik. Nah, menarik ya kalau kita bahas-bahas tentang dari hobi jadi bisnis. Kalau ngomongin hobi kan, saya rasa mungkin semua orang punya hobi ya, walaupun mungkin beda-beda lah apapun, atau mungkin dia juga tidak menyadari bahwa itu hobi gitu ya. Hobi masak, ada yang hobi olahraga, ada yang macam-macam lah gitu ya. Hobi main game juga ada gitu. Nah, tapi kan yang seperti pembahasan kita sekarang kan hobi jadi bisnis gitu ya. Kayak Mas Aryo ini kan hobinya masak ya, terutama masak yang bahannya daging gitu ya. Nah, terus jadi bisnis. Nah, Mbak Lia juga hobi baca buku, kemudian jadi bisnis, Mbak, bisnisnya? Ada penerbitan. Penerbitan. Nah, baca buku, bisnisnya penerbitan. Nah, Bu Ari hobi ngomong, nah, bisnisnya training gitu ya, training dan coach. Kalau saya hobinya ngumpulin orang, ya inilah. Bisa juga tuh, hobi ngumpulin orang. Ngumpul, entah bahas apa kayak gitu ya.
sendiri kan. Juga nih. Talent apa itu? Nanti kita tanyakan sama guru-guru talent mapping kita. Oke, nah boleh dong cerita dulu dong. Mungkin dari Mas Aryo dulu deh. Apa sih? Kok bisa hobi masak gitu? Terus kemudian jalanin jadi kepikiran gitu dari hobi itu jadi bisnis. Oke. Awalnya sebenarnya nggak suka masak, sukanya olahraga. Wih, Awalnya. awalnya. Nah, terus gara-garanya waktu itu mau ada kuliah keluar, akhirnya mau nggak mau kan belajar mempersiapkan survive di sana gitu kan. Istilah kata kalau misalnya kita mau beli-beli terus makanan di sana kan akan mahal. Lebih murah kalau bisa masak sendiri. Nah, dari situ akhirnya mulai diajarin sama mama gitu. Lihat mama masak, lihat ini masak. Terus YouTube udah mulai banyak waktu itu kan, belajar dari YouTube segala macam seperti itu. Sampai akhirnya apa namanya itu? Ngelihat waktu itu ada film Hell's Kitchen dikasih sama temen yang Gordon Ramsay. Nah, delalah kok di dalam film itu masakannya itu kan bener-bener diekspos banget ya. Nah, banyak masakan-masakan entah steak, beef Wellington dan yang lain-lain kok setiap ngelihat daging berasap gitu, itu kok kayaknya gitu kan, gitu. Ini kenapa gitu. Jadi kan mata kita itu seperti dikasih makan gitu kan. Terus nah waktu itu posisi lagi di Jogja, iseng sama teman. Dulu sering makan stick and shake gitu. Makan satu kurang, makan dua kemahalan gitu. Masih kantong mahasiswa dulu gitu kan. Akhirnya pergilah kita ke supermarket gitu, beli daging gitu kan. Beli daging, saya sama sahabat gitu, sama-sama nggak bisa masak, kita nyoba. Wah, nggak bisa masak langsung masak stick. Kayaknya leaping banget gitu ya. Matang akhirnya, berhasil matang, tapi pas dimakan rasanya kayak sendal swallow. Wah, lotnya setengah mati, ya kan. Tapi karena mahasiswa, berarti apa yang ada di mulut udah telan aja gitu kan. Sampai mulai dari situ belajar gimana caranya membuat daging menjadi enak dimakan gitu. Karena kita salah beli dan belinya kebanyakan. Jadi mau nggak mau daging yang udah ada kita utilize kan. Nah, mulai dari situ akhirnya cari-cari cara sampai akhirnya ketemulah berbagai cara, dipukul-pukulin kayak ditojos-tojos pakai garpu, terus awalnya masaknya dari freezer dikeluarin langsung dimasak, akhirnya tahu kalau misalnya masak itu suhunya harus normal sampai semuanya berbulan-bulan hanya untuk masak daging tok yang tadi belinya kelebihan. Tapi masaknya satu-satu kecil-kecil. itu sudah artinya sudah kuliah ya, artinya bukan tinggal sama orang tua ya. Itu kuliah, waktu itu kuliah. Kuliahnya lagi di Jogja waktu itu. Nah, habis itu karena yang ada beli dagingnya waktu itu berapa ya? Lumayan 1-2 kiloan lah. Dulu kan mikirnya, udah beli sekilo lah gini kan banyak gitu kan. Pas bayar, enggak ini enak kok nanti pas bayar lumayan gitu kan patungan. Tapi pas masak salah kan, udah beli gimana ya gitu kan. Akhirnya utilize semua. Nah sampai di utilize, akhirnya nemu dengan berbagai cara, ketemulah cara masak yang saat itu kita bilang tuh udah enak rasanya. Padahal kalau dibilang zaman sekarang itu masih alat gitu kan. Sampai akhirnya kita itu bikin perkumpulan juga nih Mas Hatta. Mungkin saya juga suka ngumpulin orang juga gitu kan. Kira teman-teman suruh datang, ada yang mau makan steak bareng-bareng nggak? Abis itu kita nonton film bareng-bareng. Dulu kan cari rumah di mana gitu, rumahnya teman, bawa DVD. Dulu zamannya masih DVD. Kita bawa DVD player-nya juga, setel di mana nonton bareng-bareng gitu kan. Nah, tapi sebelumnya kita makan dulu. Akhirnya urunan 35.000 satu orang. Nah, dari 35.000 itu kita nggak dapat profit, cuma dapat daging lebih. Nah, dari situlah kita makan daging terus. Saya sama teman ini gitu kan. Nah, akhirnya imbas dari saya sekolah itu adalah saya tidak mengejar gelar sertifikatnya, tapi saya mendapat ilmu masaknya. Kurang lebihnya begitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu saya bertukaran pelajarnya ke Jepang. Nah, di Jepang itu kan banyak banget visual-visual yang saya lihat masaknya teppanyaki, terus masaknya dengan style dan service yang luar biasa lah. Mau makan di warung sampai makan di restoran, service mereka tuh luar biasa seperti itu. Jadi tidak melihat di mana posisinya, kelasnya, tapi benar-benar makanannya enak semua. Di situ saya belajar tentang service. Akhirnya balik ke Jakarta, sampai saya ketemu sama saudara waktu itu. Dia kebetulan
masuk daging sama ayam ke hotel, sama restoran. Hmm. Terus dia bilang, "Yuk mau beli daging gua nggak?" Ngomong gitu. Asal mulanya di situ. Terus daging apa gitu kan? Ini dagingnya impor dari Australia, New Zealand, bilang gitu. Waktu itu belum ketemu sama yang Wagyu, masih yang biasa gitu, Australian tenderloin. Ini ada apa aja dagingnya? Ada ini, ada ini, ada ini, dikasih list semuanya. Yaudah, saya coba dong satu daging gitu. Waktu itu yang saya pesan, saya nyoba yang kalau misalnya di sapi itu paling premiumnya, itu tenderloin, khas dalam kalau di Indonesianya. Akhirnya didatengin lah. Dan saya kaget, harganya itu setengah dari harga normal di supermarket. Saya kaget, "Lah, kok murah banget gitu kan? Ini daging tiren apa gimana?" Saya mikir gitu kan. Oh ini dagingnya bener-bener enak, yuk cobain kalau nggak percaya. Saya nggak percaya, soalnya daging impor kok harganya setengah dari harga daging lokal di supermarket gitu. Akhirnya saya beli, saya coba. Nah itu saya beli juga kebanyakan. Jadi kayaknya lapar Sekilo. mata ya. 5 kilo waktu itu. Astagfirullah. Karena wah udah bisa masak, udah bisa ini, rasanya seperti itu ya, ada jumawanya, udah sinilah belilah gitu kan. Pas datang, wih banyak juga ya gitu kan. Akhirnya kita coba masak saat itu dan bener itu daging enak banget. Nah, ini mungkin saya menerapkan sedikit ilmunya Teh Lia ya, covered selling ya. Ya kan covered selling. Nah, habis itu apa namanya? Dari saya nyoba gitu, terus akhirnya saya bilang sama saudara saya, "Kalau saya ambil jumlah banyak, boleh nggak harganya turun lagi?" "Oh, saya kasih harga tebus." Dia ngomong gitu. Baik banget. Ternyata lucunya dia mau meninggalkan bisnis itu karena dia mau fokusnya di ayam aja. Ya sudah, sapinya buat saya, ayamnya buat kamu, saya bilang gitu. Udah, akhirnya ya mungkin karena jalannya begitu, saya dapat link daging tadi. Akhirnya ini benar-benar cerita yang sangat, ya mau dibilang lucu-lucu, enggak juga enggak gitu. Karena pesanan berikutnya saya sampai udah beli freezer, saya pesan 100 kilo saat itu. Langsung ambil banyak. Nah, dengan harapan, dengan harga yang baik dan bagus dan rasanya luar biasa enak, delalah kok asumsikan, akan jadi profit yang bagus gitu kan. Delalah saya mikir, datengin langsung, dapat suppliernya. Jadi kalau misalnya kita impor, itu tuh ternyata suppliernya bisa beda-beda. Meskipun kualitasnya sama. Bedanya di mana salah satunya adalah waktu itu dagingnya tidak di-package, tidak ada plastik wrap-nya. Jadi benar-benar dagingnya itu hanya daging aja gitu. Dan menariknya adalah daging itu tidak nempel satu sama lain di dalam kardus-kardus itu. Nah, akhirnya saya taruhlah semuanya. Nah, karena saya melihat ini nggak higienis nih, saya wrap satu persatu. Jadi kalau misalnya ada 100 kilo itu kurang lebih ada sekitar 90-an piece daging. Karena kalau tenderloin itu dagingnya segini-segini. Per satu blok gini. Nah, saya packing satu persatu, saya masukin lah. Nah, lumayan lah itu hari Minggu itu seharian saya packing semuanya masuk 100 kilo aman di dalam freezer. Saya tunggu beku supaya kualitasnya nggak berkurang. Sampai akhirnya minggu depannya saya tuh mau jualan gitu kan, mau jualan sampai mikir gimana ya, jualan sekarang nggak ya? Kok feeling tuh rasanya tuh hati kayaknya jangan dulu yo kayak gitu kan. Ya udah deh, saya masak dulu lah satu daging, mau coba test case gitu, QC dulu deh. Akhirnya saya QC, saya ambil satu daging. Nah, problem pertamanya muncul di sini. Mungkin saya nggak bilang problem karena saya sangat menyukai gitu ya. Jadi saya bilang ini adalah tantangan pertama. Saat saya ambil satu daging, yang keambil satu freezer. Nempel semua 100 kilo di situ. Jeng-jeng gitu kan. Waduh. Sampai akhirnya saya cuman ketawa. Ya ampun, ini 100 kilo kenapa dari dulu kenanya sama terus ya gitu kan. 1 kilo pertama rasanya kayak sendal swallow. Habis yang berikutnya yang sukses cuma 5 kilo yang tadi itu aja, yang pertama itu aja. Ini 100 kilo terus mau diapain gitu kan. Sedangkan saya dikasih tahu kalau daging itu tidak boleh cair. Sekalinya cair, maka bakterinya akan aktif. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat daging luarnya gelap, dalamnya terang, kalau dibelah, itu berarti dia pernah cair. Nah, kalau daging yang bagus adalah dari semenjak dia dijagal sampai masuk ke freezer kita, itu dia beku terus di bawah 4 derajat atau di bawah 5 derajat. Nah, itu daging yang bagus. Makanya warnanya pasti akan terang. Nah, ilmu-ilmu ini terjadi karena setelah 100 kilo nempel, itu saya setahun nggak jualan. Tapi setahun tiap bulan saya makan daging. Akhirnya, jadilah tas pinggang di perut saya. Itu ceritanya. Jadi, kalau dibilang lucu ya lucu, enggak ya enggak juga. Gitu kan. Akhirnya, saya cuma mikir, ini saya gimana ya? Nah, kenapa saya bisa lanjut sampai sekarang? Mungkin karena hobi tadi. Jadi mindset saya, kalau misalnya
dari sisi NLP-nya saya itu tidak tidak terefek hal-hal negatif. Jadi isinya adalah cuma ketawa aja, lucu nih gitu kan. Terus yang berikutnya, ya udahlah kalau memang nggak bisa satu-satu tak makan deh sampai setahun ke depan. Mikirnya gitu. Jadi kalau ada 90 piece kali 12 dibagi 12 berarti segini. Jadi saya belanja 100 kilo untuk setahun ke depan. Saya mikir gitu. Terus yang kedua, saya coba kasihin orang. Karena ini pernah cair, jadi jangan dijual. Karena urusan perut saya takut sakit perut gitu kan. Sampai akhirnya selama sekilo itu saya nggak jual, saya nggak ambil profitnya, tapi jadi ilmu semuanya. Dari ilmu yang tadi tentang warna, tentang rasa, tentang resep, gramasi. Karena saya nggak pernah sekolah di perhotelan, jadi bener-bener nyari semuanya sendiri, tapi bahagia, seneng gitu. Jadi kayak menarik ya gitu. Saya nggak ketemu hal-hal yang membuat saya down atau apa, karena mungkin karena ini hobi, jadi seneng aja gitu. Nah, sampai di tengah jalan, daging cuma tinggal 5 piece waktu itu. 5 piece, saya bingung, nih mau saya lanjutin nggak ya? Sempat mikir gitu kan. Karena lama-lama setelah di akhir tahun, karena seneng untuk saya, tapi enak juga makan daging terus gitu kan. Kok rasanya jadi biasa aja, karena saya makanin terus kan. Sampai akhirnya saya nyoba manggil orang untuk datang ke rumah, saya masakin semuanya gitu. Hanya untuk membuktikan bahwa reaksi mereka itu mensupport saya gitu, meyakinkan apa yang mau saya lakukan gitu kan. Dan support alhamdulillah dapat ya, maksudnya wah yuk enak kok, wah ini gitu. Alhamdulillahnya reaksinya seperti itu. Akhirnya lanjut lagi lah, jalan lagi. Nah, alhamdulillahnya qadarullah itu kok setelah saya mau mulai, saudara ngabarin, yuk mau wagyu nggak? Hah? Wagyu? Iya. Kalau kemarin kan tenderloin, susah tuh. Satu gelondong gini orang belum matongnya lagi, belum trimmingnya lagi, belum ininya. Kalau ini enak ya, udah diplastikin, siap jual, stick portion. Terus saya di situ agak sedikit kesel, kenapa nggak dari tahun lalu ini gitu kan? Ini baru muncul sekarang ya, gitu kan? Akhirnya ya udah sini gitu kan? Nah akhirnya dikirimin lah itu, dan bener ini nggak usah dipikir, tinggal beli, tinggal jual. Karena kenapa, dia udah dipack-packin, itu udah 200 gram, udah stick portion, udah tinggal sobek, tinggal masak, tinggal makan. Udah kayak mie instan sebenarnya. Saya cuma garuk-garuk kan. Ya udah. Saya mikir tahun yang lalu itu jadi apa ya gitu kan. Nah, ternyata hikmahnya adalah waktu saya mulai menjual, saya ingat banget mungkin 1 tahunnya Qomat Kamit ada di Instagram itu kemarin 28 Maret ini. Selamat Itu pas banget ulang tahun. Tahunnya Qomat Kamit karena alarmnya kemarin bunyi soalnya gitu. Nah, ini kemarin sebenarnya mau ada program yang mau dilakukan sama Qomat Kamit, cuman sepertinya harus tertunda sampai wabah ini selesai dulu gitu. Jadi punya konsep yang pertama namanya. Jadi setiap semua yang pertama berkaitan sama Qomat Kamit akan dapat 1 kilo free. Yang pertama beli di Instagram, yang pertama beli di WA, yang pertama beli manggil servis kita gitu. Itu sudah ada catatannya dari tahun lalu. Jadi mereka-mereka yang pertama itu akan dapat hadiah dari Qomat Kamit, karena ucapan terima kasih. Juga ya, penglaris lah gitu. Penglarisnya gitu. Jadi mungkin nanti akan diinfo setelah wabah ini selesai, karena takut kalau misalnya yang sekarang ini pun stok juga lagi habis, jadi mau ngirim pun juga nggak ada dagingnya. Itu sebenarnya. Nah, setelah itu, setelah wagyunya datang, ternyata banyak pertanyaan yang muncul dari para pembeli. Nah, list pertanyaan itu banyak banget dan berulang. Nah, dari banyaknya list itu, alhamdulillahnya semua terjawab karena pengalaman setahun yang kemarin belajar daging itu. Ada yang nanya, daging ini kalau udah cair gimana, boleh masukin lagi nggak? Karena kemarin kita riset sampai mencari kapan daging ini jamuran, kapan daging ini sampai kapan kuat di freezer, sampai kapan di kulkas biasa, kuat berapa lama kalau di luar. Itu seperti sudah ada yang mengajari dari pengalaman gitu kan. Sebenarnya nggak sengaja semua, tiba-tiba mau masak, loh kok udah jamuran. Jadi kan akhirnya belajar dari situ. Akhirnya info-info itu bisa terjawab, dan banyak yang repeat order bukan karena Qomat Kamit jualan daging karena pertemanan, tapi karena informasi yang dijual bukan jual dagingnya, tapi jual informasinya dari daging tersebut. Ada lagi yang beli karena yang dijual dari Qomat Kamit bukan dagingnya, tapi kemudahannya. Kayak bikin mie instan. Karena mudah sekali emang, dagingnya hanya garam,
dan black pepper, minyak wijen. Selesai. Nggak ada yang lain-lainnya lagi. Nggak butuh Lo nggak ini, pakai nggak butuh itu. rosemary gitu-gitu nggak ya? Nggak. Nah, itulah kenapa kok ya kemarin itu pas diperlihatkan waktu ke Jepang, diperlihatkan bagaimana orang Jepang memasak daging. Jadi benar-benar diperlihatkan, oh dikenalkan yang namanya teppanyaki. Akhirnya belajarlah teppanyaki lewat guru YouTube. Begitu. Lihat mereka gimana cara masaknya. Akhirnya tak tiru. Jadi daging ini sudah dicoba dengan resep ala barat, ala timur, ala kadarnya, dan yang lain-lain. Itu ternyata daging ini tidak butuh permak lagi. Jadi hanya cukup naturalnya dia aja, garam dan black pepper sama minyak wijen, udah. Sudah enak. Malah enaknya hanya begitu aja. Dan biasanya banyak yang nanya, ini nggak pakai saus lagi, ini nggak pakai ini lagi. Udah, makan aja dulu. Saya cuma bilang gitu. Akhirnya silakan gitu. Karena kita tidak menjual menggunakan, kalau kita lagi masak itu, bazar, ataupun kita punya service namanya cook on spot. Jadi dipanggil masak di tempat. Kita tidak pernah menyediakan pisau. Gitu. Jadi semua sudah dipotongin, silahkan digigit aja karena tidak perlu pisau. Jadi salah satunya cara kita menjual dengan cara itu, dan salah satu kokinya adalah ponakan saya sendiri, masih kecil. Mungkin sekarang baru mau SMP. Nah, dia juga suka masak. Jadi kalau diajak, orang-orang pada nanya, ini bener nih bisa masak gitu kan? Bersihin kita pakai electric grill, itu dibersihin sama dia, terus dia bisa motongin dagingnya, bumbuin gitu kan. Akhirnya sampai dia berani dengan pede, tuh yaudah masak aja di depan sendiri, ditinggal sebentar. Jadi malah jadi daya tarik gitu kan. Nah, akhirnya di situ kita bisa menjual dengan sangat mudah. Karena anak kecil aja bisa, kenapa yang sudah dewasa enggak? Nah, mungkin banyak cara memutarbalikkan atau cara menjual dengan tidak produk yang dijual ya, tapi edit value-nya yang dijual gitu kan. Sampai akhirnya saya di titik di mana saya hanya bertanya, kenapa saya hanya suka daging sapi, tidak daging ayam, tidak ikan, dan tidak seafood. Padahal itu semua adalah teman-teman dan saudara-saudaranya si frozen food daging sapi, gitu kan? Nah, di situ pertanyaan yang cukup lama tidak terjawab sampai akhirnya saya di coaching sama suaminya Mbak Ari, kakak ipar saya sendiri. Akhirnya ketahuan alasannya kenapa saya suka daging ini. Nah, ini mungkin yang saya pelajari yang mungkin bisa dibahas juga nih, Mas Hatta. Apakah benar passion itu bisa muncul memang benar bisa muncul dari masa lalu kita ya, gitu. Dan ternyata ini adalah cinta lama saya yang bersemi kembali hubungan saya sama ibu saya, sama keluarga saya gitu. Jadi cinta lamanya apa? Momennya. Jadi waktu kecil itu saya suka diajak ke tempat makan all you can eat Jepang. Depannya H, belakangnya A gitu. Karena nggak di-endorse ya di sini ya sama yang all you can eat ini. Terus saya masih kecil, saya masih ingat visualnya semuanya. Saya duduk, mejanya aja tingginya sedagu saya. Nah, ibu atau mama saya ini selalu masakin saya daging-daging ini karena saya masih kecil belum bisa masak. Nah, semua yang ada di situ itu saya suka banget. Saat masih kecil tuh, saya suka banget dengan makanan itu. Dan yang saya dengar adalah suara daging yang ditaruh di wajan yang masih panas. Sereng. Sizzling ya? Sizzlingnya itu. Terus saya ngeliat, kan pasti agak gitu ya, agak naikin kepala gitu. Asapnya yang keluar, cet, gitu kan. Nah, ibu saya selalu ngambilin dagingnya dulu. Lebih banyak daripada ayamnya, lebih banyak daripada sosis. Nah, akhirnya yang ada di visual saya adalah saya selalu makan daging. Daging warna merah gitu. Nah, itulah yang akhirnya kok waktu di coaching mundur ketemu momen itu. Nah, waktu momen itu keluar itu kayak nguarin, saya ngerasa di badan saya tuh hangat sama kayak ada kayak disuntik vitamin gitu. Lagi capek jadi aduh lapar lagi. Nah, masalahnya itu lapar laginya itu yang gawat gitu kan. Akhirnya setiap saya capek terkait sama lagi lelah, maksudnya bukan capek pikiran, lelah terhadap bisnis ini, saya ingat itu lagi gitu kan. Atau cukup lihat logonya si all you can eat tadi kayak udah semangat lagi karena jadi ingat ibu gitu, jadi ingat mama. Terus bagaimana mama melayani saya dengan memasakkan daging tadi. Nah,
itulah alasannya kenapa saya suka masak jadinya. Dan Oh. suka apa ya, men-serve ya, melayani. Mungkin kalau di rumah itu ada berapa ya? 30-an orang mungkin ya, kalau misalnya lagi kumpul, satu-satu saya masakin. Mau digantiin? Nggak usah deh, karena lebih senang masak ya daripada makannya gitu. Karena memang yang itu yang saya suka gitu kan. Karena saya melihat ibu saya melakukan itu ke saya, jadi saya kayak menceplak, mengcopy gitu ya, mengcopy apa yang dilakukan ibu saya itu untuk saya tuangkan di bisnis ini. Nah, akhirnya jadilah sebuah bisnis model yang mungkin nggak akan ngebut penjualannya sekarang karena saya berpikir Qomat Kamit bukan tempat untuk jual beli. Tapi Qomat Kamit adalah tempat di mana orang membeli daging, yang mana value daging itulah masa lalu saya. Jadi saya nggak akan sembarangan naruh daging, karena produknya cuma 3. Sampai sekarang, setahun ini nggak nambah-nambah, cuma 3. Karena saya hanya yakin 3 ini aja yang lolos quality control ala saya ya, gitu. Karena kemarin nyoba masukin sirloin, belum ketemu sampai sekarang sirloin yang enak. Saya mau masukin ribeye, belum ketemu yang enak ala ribeye-nya itu bagaimana. Jadi hanya ada 3 produk ini aja yang menurut saya ini cocok untuk dimakan. Gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke aktualisasi diri saya sendiri. Jadi punya layer-layer sendiri yang harus saya set gitu ya, kurang lebihnya. Karena ingin menceritakan masa lalu saya sebenarnya ke orang-orang. Mungkin itu inti dari value-nya Qomat Kamit. Gitu. Luar biasa. Terima kasih Mas Aryo, ini sharingnya luar biasa ya. Tapi ada hal menarik nih, mungkin nanti dibahas banyak sama Mbak Lia nih ya. Terkait bisnis. Saya lihat tadi ya bisnis yang semacam Qomat Kamit ini agak sulit di-copy karena ini value ini personal banget. Ada anchor masa lalu, hubungan emosional gitu ya. Yang ini jadi makanya edit value-nya bukan edit value produk jadinya gitu. Bukan hanya produk tapi ya kayak apa ya? Nanti dibahas lebih ke service ya sih ya, mungkin ya rasanya ya, feel-nya. Gitu. Gimana nih kalau menurut Mbak Lia? Ini tuh aku lagi tadi tuh mikir bisnis apa yang sudah pernah ku baca dan yang mirip gitu ya, yang pernah ku lihat. Tapi masih belum nemu sih ya. Jadi memang sepemahamanku ini kan bisnis personal banget ya. Iya. Nah, tantangannya adalah membuat bisnis ini sustain. Betul. Di situ. Karena ini kan benar-benar yang tadi misalnya udah nemu yang ponakannya Mas Aryo tadi ya? Iya. Yang bisa masak itu dia udah dapet feel-nya gitu. Cuman karena nggak tahu ya, aku tuh ngeliatnya kayak ini filosofis banget nih. Maksudnya kayak wah, penuh dengan cerita dan ini kalau misalnya ini jadi suatu tempat gitu, misalnya diibaratkan suatu kafe, tempat offline gitu, dia mungkin pengunjungnya nggak banyak, mungkin maksimal 12 orang gitu ya, tapi benar-benar si chefnya itu dia bisa datang to every table dan serve itu dan mungkin ngobrol gitu, yang udah kebayang di aku tuh model bisnisnya akan seperti itu gitu. Ya, itu yang ada di kepalaku juga, Mbak. Oh iya, jadi benar-benar eksklusif banget karena memang so deep ya kalau ini. Iya, menarik banget. Aku menarik bisnis ini apa ya? Kalau sementara kalau kita lihat banyak bisnis lain yang oke, pingin ini, wah ini karena sudah ada ini kita bikin kayak gini. Nggak peduli sama yang lain, ini yang dijalanin gitu loh. Iya, ini mah internal banget bisnisnya. Jalanan hidup, yang hobi mungkin lebih dari sekedar hobi ya. Aku lihatnya, di hobi yang punya hubungan emosional kuat juga dengan ibu ya dalam hal ini ya tadi ya. Ya, nah mungkin saya juga mau nambahin sedikit. Ini yang kemarin terjadi sama saya. Saya sendiri juga nggak nyangka efeknya sebesar ini. Jadi kalau misalnya dibilang saya menjual produknya, sampai sekarang mungkin komposisinya hanya 20% jualan produk. Saya lebih jualan ke chemistry-nya sama para penikmat. Jadi kalau di Instagram sendiri, mungkin ada cerita tambahan tentang Instagram nanti.
itu saya punya sedikit tantangan karena it's not me banget gitu ya di Instagram itu. Jadi tantangannya mungkin kodenya it's not me, nanti mau diingatkan tentang cerita itu. Jadi eh, awal saya punya konsep si Komat Kamit ini tadinya mau menjual ke semua orang yang suka makan steak. Semua orang yang suka makan steak. Ternyata target marketnya salah karena produk saya masih mentah. Nah, saya tungguin sahabat saya tadi yang bareng sama saya di Jogja itu, kok nggak pernah beli produk saya. Yang ada dia datang, malak terus di rumah saya. Bilang gitu kan. Bahkan beliin buat keluarganya pun juga enggak gitu. Mungkin kalau dia nonton, ya mudah-mudahan nyadar ya. Gitu. Habis itu, Namanya Pip. ya namanya depannya T. Udah pasti tahu deh dia gitu. Nah ini, saya mikir aja, sampai saya nanya sama dia, lu kok nggak pernah beli sih daging gua, bilang gitu kan. Ngapain gua beli, orang gua nggak bisa masak. Nah, kata-kata itu menohok banget. Jelek, aduh, agak sedikit apa namanya, shock karena jadi sadar, oh target market saya bukan penikmat steak, tapi orang yang bisa masak steak. Nah, garuk-garuk lagi kan, duh, gimana cara jualnya gitu kan? Saya nggak tahu dia bisa masak atau enggak. Aduh, gimana? Mau di blast yang luas pun juga paling tebar net yang besar yang ketarik cuma berapa nih gitu kan. Ya, ya. Waduh. Akhirnya mikir ulang sampai akhirnya ngapain harus nebak-nebak orang? Itu kan kontrolnya ada di luar, bukan di kita gitu kan. Kenapa kontrolnya nggak di kita aja? Supaya kalau emang udah ada orangnya, kenapa nggak diajarin orangnya? Akhirnya mikir, ngajarin orang gimana caranya ya gitu kan. Sebentar, akhirnya mikir, orang masak air bisa, masak mie instan bisa. Semua orang bisa masak itu. Akhirnya saya mengasosiasikan si steak ini dengan mie instan. Karena setelah saya hitung, nah videonya belum dibuat. Ini ada konsep konten-konten video yang mau menyamakan antara ini si daging, ini mie instan. Stepnya sama, cara buatnya sama, mudahnya pun juga sama. Nah, sampai akhirnya saya dipanggil cook on spot sama teman. Nah, konsep ini saya bawa. Jadi saat masak cook on spot, saya masak dan saya hanya mengambil konsep yang makannya guyup, nggak mau yang formal. Jadi kalau formal pasti saya tolak. Gitu. Karena kenapa? Saya mau seperti yang Teh lihat tadi bilang, saya ketemu sama orangnya, saya cerita sama orangnya, saya ngobrol sama orangnya, sama yang makan ya, gitu. Nah, jadi pas saya ngobrol itu mereka nanya, ini bumbunya apa sih mas? Ini gimana sih mas? Jadi mereka nanya tips and trick, selalu nanya itu. Semua ini bisa terjawab dan pengalaman 1 tahun saya yang nempel itu semua itu kan. Sampai akhirnya semua bisa saya ladenin dan ujung-ujungnya saya gantian tantang mereka. Siapa yang mau masak di sini ayo. Dan yang saya tantang bukan yang bisa masak, yang tidak bisa masak gitu. Cukup copy apa yang saya lakukan dan kalian masak sendiri. Jurinya siapa? Teman-teman kalian sendiri. Akhirnya di perusahaan yang nge-hire saya saat itu ada 3 orang yang masak dari mereka. Nah, jurinya mereka-mereka sendiri, akhirnya mereka tuh jadi kayak seru sendiri. Ya saya sih lumayan asik ya datang nggak usah ngapa-ngapain, mereka udah ramai sendiri gitu kan. Nah, efeknya itu adalah saya dipanggil sampai 3 kali ke sana dan pesanannya nggak pernah sedikit dari mereka gitu. Dan alhamdulillahnya lucunya mereka waktu itu apa namanya tuh cerita gitu. Cerita sama saya, "Yuk, gue beli makanan lo ini bukan karena lo temen gue ya," bilang gitu. Karena memang lo serve sesuatu yang sederhana tapi enak. Dia bilang gitu. Karena saya cuma buka meja sama kasih kain, udah saya masak aja di situ. Sederhana aja gitu. Jadi memang apa adanya. Karena buat saya itu emang ini value saya gitu kan. Value-nya Komat Kamit tuh hanya sederhana aja karena makan dagingnya bumbunya pun sederhana. Jadi semua konsep jadi satu sederhana aja. Cuman gitu. Nah, mereka cuma bilang, "Iya nggak ya waktu itu, lo itu jual ke gua bukan jual dagingnya, tapi lo jual kemudahannya. Gue cuma bisa masak air air mineral, masak air sama mie instan. Tapi setelah lo kemarin minta gue masak, sekarang setiap ada acara di rumah, kalau masaknya stick gue yang masak, yo." Hah? Serius? Dia bilang gitu. Beneran? Iya, gue sendiri juga nggak tahu, yo. Apalagi momen di mana. Nah, dia bisa cerita di mana momennya adalah waktu gue ngiris dagingnya. Aduh, itu rasanya nyes. Gitu. Jadi setiap motong, nyes. Dan gue semakin, nah ini kata-katanya dia, gue semakin intimate sama daging lo. Nah, saya bingung, kok intimate sama dagingnya ya? Gitu kan. Berarti bukan sama dagingnya sebenarnya, sama momen dia motongnya sepertinya. Nah, saya nggak jelasin supaya dia ya udah biar rasain aja deh gitu kan. Nah, itu senangnya saya karena saya sudah dapat
customer loyal yang buat saya mungkin loop saya cuman kecil customer-nya, tapi ini high quality semua. Karena mereka orang-orang yang akan datang lagi. Dan saya kemarin coba, saya nggak ngelakuin apa-apa sama sekali, saya diem aja di Instagram, saya diem, di luar saya diem, saya nggak pernah nawarin siapa-siapa. Yang datang adalah mereka-mereka lagi. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Oh, jadi kalau gitu saya cuma tinggal tambah lagi seberapa banyak yang manusia-manusia seperti ini, gitu kan. Customer-customer yang seperti ini. Jadi, ini bisnis yang sangat enak karena hanya perlu mengingatkan saja, mungkin hanya perlu bertatap muka. Jadi muka saya itu udah seperti sapi kayaknya. Jadi setiap lihat Mister Daging, nah, mereka sendiri yang menamai daging, si Koki, si apa. Jadi, wah muka gue udah kayak sapi atau gimana. Jadi banyak hal yang membuat saya nggak langsung meng-anchor mereka. Jadi jualan anchor ya. Saya menanamkan anchor ke kepala-kepala mereka. Rasa-rasa intim itulah yang mungkin saya sekarang jadi mikir, oh ini yang saya lakukan sekarang. Jadi kalau saya investasi saya adalah waktu. Semakin saya banyak di hire sama teman-teman atau customer untuk masak di tempat, disitulah tempat saya untuk mulai menjual dengan massal. Maksudnya massal adalah manusia-manusianya yang saya garap, bukan lidahnya, bukan perutnya. Karena secara otomatis karena produknya udah bagus, saya udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi di produknya. Tapi added value-nya, karena bisnis ini banyak banget gitu. Ada ya mungkin saya tuh cuma semut yang numpang sama gajah. Gajahnya ini kan udah banyak ya, dan mereka pelaku pasar yang nggak bisa saya lawan lah gitu. Jadi buat apa saya ngambil lahan mereka kalau saya bisa buka lahan sendiri. Nah mungkin akan sedikit lambat di awal karena saya buka jalan saya sendiri. Dengan cara saya tadi lebih ke arah intimate dan lebih ke empowering mereka, membuka mata pikiran, membuka pandangan mereka bahwa memasak itu menyenangkan dan mudah, terutama untuk daging ya, gitu. Jadi kalau untuk masakan yang lain silahkan urus sendiri gitu kan. Tapi akhirnya teman-teman yang tadi bisa masak menjadi bisa ada di dapur bareng sama istrinya. Nah, saya jadi mikir berarti hubungan sama istri lu bagus ya gara-gara daging gua. Nah, jadi saya banyak apa ya? Banyak dibuka juga yang tadinya saya nggak nyangka akan sesuai dengan prediksi, bahkan beyond dari itu jadi kayak terpatri di diri saya juga. Oke, ini menyenangkan. Saya akan dengerin cerita-cerita yang lainnya dari orang lain seperti itu. Mungkin cerita yang satu ini bagus, menarik, dan saya mau denger dari yang lainnya lagi. Jadi konsep si Jepang tadi itu datang ke saya dengan servis. Kok produk saya juga produk yang dari Jepang sebenarnya karena Wagyu dari sana. Jadi saya mikir, oke, budaya Asia yang akan saya bawa di sini. Jadi budaya ketimuran, which is itu adalah budaya-budaya yang sopan, servis, lebih ke apa ya? Mungkin lebih ke di luar dari ranah produknya tadi ya yang diperkuat. Mungkin servisnya tadi yang saya anggap sebagai poin paling penting dari Komad Kamit gitu. Nah, kalau misalnya Instagram itu tantangannya adalah saya bukan orang yang suka posting-posting. Jadi yang membuat saya terkuras itu bukan dagingnya, bukan jualannya, tapi posting Instagramnya. Believe it or not, satu hari untuk posting besok saya bisa mikirnya tuh seharian hari ini. Mau posting apa besok ya? Aduh, gimana gitu. Sampai akhirnya, aduh, nggak ada ide. Saya cuma asal nulis, ya ini daging ini, gini-gini, komposisi daging isinya gini-gini, tenderloin itu cuma isinya 20% dari dagingnya. Yaudah, itu aja deh saya posting gitu. Jadi asal-asalan saya itu tadi membuat saya malas ngingetin harganya lagi. Tapi ternyata yang baca itu ngasih feedback. Iya, lu tuh nggak jualan daging, lu tuh jualan info dan lu jualan pengetahuan. Jadi kita senang kalau bacanya. Hah? Jadi kayak, ada info bagus lagi ya gitu kan. Nah, hanya untuk membuat konten hari per hari itu benar-benar tidak bisa sendiri ternyata. Kalau memang benar-benar mau jualan di apa ya istilahnya di scope sosial media, karena kan kita harus menjadi di situ harus banci tampil ya, muncul terus, mengingatkan terus, reminding terus, woi gue ada di sini, woi kayak gitu kan. Nah itu yang saya, woi capek ya, gitu kan. Itu tantangan buat saya dan ini masih belum selesai di kepala saya dan masih apa ya, masih banyak berguru terutama ya salah satunya kemarin saya ambil kelasnya Tehlia itu, gitu. Oke, luar biasa nih. Ini ceritanya nggak pernah bosan dengarnya karena apa ya?
Eh, Ini keluar semua. Jadi Otomatis. dan apa? Kalau saya lihat ya, ini kalau dari sudut pandang saya, ini ada dari cerita tadi aja kita bisa tangkap emosionalnya, lebih kepada menceritakan sebuah emosional yang kuat di bisnis ini ya, bukan hanya sekedar bisnis gitu. Malah saya lihat mungkin Mas Aryo dalam tanda kutip nih nggak pedulin bisnisnya, tapi bagaimana supaya ini bisa tersalurkan gitu ya. Iya. Lebih seneng kalau orang, oh bisa makan daging ini. Berasa kayaknya puas gitu. Tapi ntar, nah sekarang ditambahin. Udah selesai, puas, oke, bayar ya. Nah sekarang udah mulai menanamkan mindset itu. Karena ini bisnis kan. Ya. Gitu. 100 kilo bayar. Bisa Belajarnya ditransfer. dengan 100 kilo. Plus. Lumayan juga itu. Iya. Oke, yuk kita bahas lebih lanjut, Mbak Lia. Gimana nih kalau Mbak Lia? Jadi Oke. salah satu brand favoritku tuh dari dulu itu The Body Shop. Karena dia tuh hadir dengan value yang jelas gitu. Dia awal Anita Roddick itu kan dia against animal testing ya, awal-awal banget. Jadi aku tuh punya ini apa sih namanya, ini tuh kayak agenda gitu loh. Agenda ini tuh dari 2013 sampai sekarang aku nggak pernah isi karena saking sayangnya aku sama agendanya. Jadi bener-bener saking, jadi kosong aja udah, saking aku sukanya gitu. Jadi nggak aku pakai gitu ya. Dan di Body Shop itu dia value-nya di ini banget, di apa, clarify banget value-nya dia. Misalnya dia against animal testing itu apa, sehingga dia community trade itu gimana, bagaimana dia mensupport misalnya petani-petani kopi di mana, sehingga dia pakai kopi ini, terus untuk scrub ini dia bahannya apa, dia pakai apa gitu kan. Dia moringganya dapat dari mana. Dia dan itu yang membuat ketika harganya pun bisa dibilang Body Shop kan ya lumayan ya, maksudnya dia nggak terlalu murah, tapi dia masih terjangkau ya kan, nggak terlalu mahal. Tapi ketika dia dibandingkan dengan produk sejenis, misalnya hand wash nih yang lagi rame gitu ya. Hand wash-nya dia itu 275 ml itu sekitar 180 something gitu. Itu hand wash gitu. Coba kalau kita beli yang merek lain kan banyak banget dapatnya bermili-mili gitu. Nah, yang aku lihat dari bisnisnya Mas Ero juga sebenarnya sama. Tadi udah menyebut beberapa value ya, kalau kita lihat di bisnis model Canvas itu kan value di tengah tuh. Tadi kan dia ada kata-kata, ada intimate, ada momen, ada kemudahan, ada empowering, bahwa masak itu menyenangkan dan mudah. Itu kan kayak Ratatouille banget ya. Kayak everyone can cook gitu. Ada tikus ya di sini. Iya, ada tikusnya gitu kan. Everyone can cook gitu. Jadi aku tadi bahkan kepikiran bahwa mungkin packaging-nya itu sudah dilengkapi dengan takaran garam dan merica dan minyak wijennya gitu. Kepikirannya tuh kayak gitu. Jadi ketika orang beli pertama kali dan mereka masak, itu mereka nggak, lada hitamnya gue nggak punya, adanya cuma white pepper, enak nggak gini gitu. Misalnya, lada hitamnya gue, kok ini masih bulat sih, gue nggak punya grindernya, gimana nih, gini. Jadi bener-bener kalau konsepnya mie instan, aku ngeliatnya udah, ya udah berarti kalau mie instan kan udah ada packagingnya tuh, minyak wijennya sekian, tinggal sobek, pasti enak gitu, dimanapun pasti enak gitu, karena udah pas takarannya. Aku pikirnya dagingnya bisa dijual kayak gitu. Jadi benar-benar ready to serve banget. Itu dari produknya ya. Nah, terus untuk value-nya benar-benar mesti di state. Di state itu dicantumkan, maksudnya dicantumkan di entah di kemasannya, entah di IG-nya terutama di ketika ingin membangun brand. Kan kita ngeliatnya gini, IG itu kan dia tampilan di mindset ya. Bagaimana kita mempengaruhi main orang bahwa produk gue tuh bagus loh, produk gue tuh keren loh, produk gue tuh cocok loh buat dirimu yang begini. Sehingga akan menarik orang-orang yang sefrekuensi. Tadi bilangnya loop saya kecil, tapi yang datang orangnya itu lagi gitu kan ya. Nah,
gimana caranya supaya orang-orang yang itu lagi tuh bertambah, tapi dengan effort cukup posting aja gitu. Dan memang kalau memang kesulitan posting emang butuh admin, butuh banget admin yang suka gitu, yang emang dia tuh enjoy dengan ya dia suka dagingnya, dia suka masaknya, dia suka menceritakannya, karena kan semua tuh dari cerita ya. Ketika si IG-nya itu bisa selain info bagus banget ya, info bagus banget, terus dia bisa menceritakan bahwa ini loh momen ini tuh kenapa sih value kita tuh menciptakan momen, misalnya bikin value-nya menciptakan momen bersama keluarga gitu lah ya. Bagaimana si bapak yang awalnya cuek dan segala macam bisa ke dapur dan lebih hangat segala ya lebih family, gimana sih family itu should be gitu kan, family should be kayak gini loh. Nah bisa juga nanti bikin gerakan bapak-bapak ayo ke dapur misalnya kan, ayo memasak, bikin event-event yang kayak gitu. Jadi memang kalau aku ngelihatnya sangat bisa sekali diceritakan di IG-nya. Karena ini penuh dengan emotional value-nya kan tinggi banget ya, tadi Mas Seta juga bilang tuh. Sehingga orang nggak akan bandingin rasanya. Ketika misalnya Wagyunya di Mas Aryo dijualnya 200.000 misalnya ya. Terus toko sebelah jual 180. Dia nggak akan ngelirik ke harga lebih murah. Karena si Komat Kamit sudah bisa attach sama dia gitu, emosionalnya di-attach via postingan-postingan kan, sehingga orang nggak akan beli. Ya yang tadi, gue nggak beli ke lu tuh bukan karena produknya, tapi karena gue pengen dapat momen itu kayak udah intimate banget sama produknya ya kayak gitulah. Kita menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sudah kasih testimoni, dia itu diulang lagi gitu, diekokan lagi lewat postingan. Karena ketika kita ngelihat barang, sebenarnya kan pasti compare-nya harga ya. Kalau hanya lihat tertuju ke produk gitu. Apalagi misalnya kayak Mama Ari kan, oh nggak usah itu lebih murah lah atau apa gitu kan kita suka aware ke harga ya sebagai emak-emak gitu. Oh ini lebih murah. Tapi kalau ketika sudah menjalin si emotional attachment itu sama klien dan juga sama pelanggan, terus juga menjaring orang-orang yang sama dengan cara memposting yang value kita itu, akhirnya orang-orang itu akan datang dan mereka nggak akan ribut soal harga. Ya. Istilahnya Lebih dari sekedar produk ya. iya. Dan itu emang perlu digaungkan karena ya harus orang lain yang ngerjain. Udah Mas Arya kan sukanya itu ya. Kalau lakukan yang disukain, yang itu mah memang benar-benar hire dulu aja orang yang suka melakukan hal tersebut gitu. Kalau menurutku sih gitu. Nah, Karena value-nya udah jelas banget. Dalia, ini ada hal yang menarik. Yes. Oke lah, misalnya ini contoh Mas Aryo, misalnya atau pakai seseorang yang untuk membantu di area di IG ataupun sosial media lah kita sebut biar lebih luas gitu ya. Media misalnya. Nah, ini kan cerita. Cerita. Yang cerita itu punya muatan emosi. Bagaimana menurut pengalaman Mbak Lia atau apa yang bisa di-sharingkan sama Mbak Lia, bagaimana mengkonekkan antara emosinya si Mas Aryo dengan si orang yang mau posting? Ini kan beda nih. Gimana? Ada tips kah? Berarti pada waktu rekrutmen ya? Iya, nggak tahu. Nah, gimana aku ngeliatnya ketika jadi kalau di aku karyawan atau tim tuh bisa jadi dua opsi. Dia bisa jadi aset atau dia jadi beban. Oke. Dia bisa menjadi aset ketika dia bisa menambah value pada perusahaan itu dan dia jadi beban ketika dia justru decrease mengurangi value dari perusahaan itu. Jadi ketika meng-hire nanti memang benar-benar hire slow aja gitu. Kita nyari tapi nggak buru-buru. Nyari orang memang yang emang suka masak. Misalnya cari yang laki-laki juga supaya bahasanya dapet. Karena kalau mama mungkin beda ya, beda bahasa atau mungkin aku nggak ngerti nanti pada waktu rekrutmen bisa diseleksi. Jadi poin-poin pada rekrutmen satu misalnya harus di checklist ya.
Jadi gini, ketika rekrutmen, sebelum rekrutmen, Mas Ero nulis nih kriteria yang diinginkan dari karyawannya itu atau dari adminnya ini ya. Misalnya pengennya hobi masak atau apa gitu. Bikin misalnya ada 10 atau lebih checklistan. Nah, tiap ada orang yang mau ngelamar tuh, dia punya satu lembar masing-masing. Nah, di situ dinilainya. Terus juga kan chemistry ini tuh kayak misal, wah aku tuh udah kayak pengen beli dagingnya aja nih sekarang nih dengan cerita ini. Ini Iya. harus segera dieksekusi kan. Nah, ketika dia udah udah dapet checklistannya tuh, misalnya nilainya paling banyak, misalnya ada 10 kriteria. Nah, yang paling banyak berarti yang menang dong, yang 9 of 10 kan. Dia yang dapat kerjaannya, tapi dites dulu dia bisa nggak masaknya. Dia ngelihat Mas Aryo masak, terus pertanyaannya adalah sekarang coba tuliskan itu dalam kata-kata. Karena ada orang yang, iya saya ngerti, tapi dia nggak bisa menuliskan itu dengan kata-kata. Dia nggak punya diksi yang tepat untuk menceritakan emosi itu gitu. Iya, betul. Jadi memang harus ada orang yang bisa menerjemahkan sizzlingnya itu gimana, terus kayak wah itu tuh bener-bener ketika asapnya ngepul itu asap putih itu kayak wah ya dia bisa menceritakan itu dengan bahasa yang bikin orang kepengen. Iya, makanya tadi yang tadi aku bilang adalah ketika Mas Ari barusan bercerita, ya aku tanya Mas kapan stoknya ada mau gitu. Oke lah, kita pendengar, kita juga tertarik. Belum tentu ketika orang lain yang menceritakan itu, kita akan tertariknya sama dengan Mas Ari. Orang yang ya memang menjalankan itu, gitu kan. Ini kan cerita tentang Mas Ari. Gitu. Nah, berarti apakah si admin ini, dia juga kemudian perlu, punya experience, masak sendiri, dicoba. Iya. Pas ada event Mas Aryo ajak gitu ya, kemudian dia juga nyoba masak sendiri dan dia merasakan kemudian itu supaya dia memudahkan emosinya dapat gitu ya berarti ya. Kemudian supaya terkonek emosinya, karena emosi bukan hanya sekedar nulis. Kalau sekedar nulis banyak, tapi aku juga punya beberapa pengalaman yang minta tolong orang utak-atik IG tapi kemudian emosinya beda, jadi ya nggak jadi. Gitu. Dia tidak menceritakan apa yang aku mau gitu. Padahal yang aku mau susah menceritakan. Kan juga ada keyword ya, yang tadi Mas Heru punya keyword itu, dan keyword itu mesti diolah jadi value yang ditetapkan oleh perusahaannya Mas Aryo gitu. Bisa jadi Mas Aryo jadi punya bullet point yang kalau di sini kan dia ada misalnya ada 5 nih, 5 edit value-nya gitu ya, 5 value-nya The Body Shop gitu misalnya. Nah, ya ini bisa di breakdown juga di bisnis Mas Aryo. Oke. Jadi value perusahaan ini adalah ini connecting family misalnya, itu bagus banget tuh. Connecting family, bringing dads home, itu maksudnya kata-kata yang tiba-tiba muncul di kepala aku tuh kayak gitu tuh, itu bahwa seorang ayah tuh ya gini gitu, dia provide itu benar-benar sampai disuapin terus ketika ada iklan tuh misalnya mau bikin video segala macam, aku kebayangnya tuh si bapak-bapak ini terus dia come home dan terus anak-anaknya pada kayak, oh daddy, cook for me something gitulah ya. Jadi benar-benar suatu keakraban di keluarga ini bisa terbangun gitu. Ya. Mohon maaf ya, ini si bos. Aduh, maaf. Kakaknya seneng banget panggil adik. Iya. Oke, nah jadi, menarik ya. Tapi ya kalau Mas Aryo nanti ide-ide banyak sih ya. Kalau aku juga banyak dapat ide dari Mbak Lia, Mas Aryo. Kayak temen nasi itu dari Mbak Lia tuh kata-katanya tuh. Gimana? Temennya nasi, kayak temennya nasi gitu. Nah, tapi menarik ya. Menemukan, berarti kalau aku ambil satu kesimpulan, temukan keyword ya Mbak Lia ya. Dari yang dibawa sekian perjalanan itu, temukan apa keyword-keyword dan itu diterjemahkan jadi
jadi value yang tertulis gitu ya, Mbak Iya, Lia? value yang tertulis, benar. Yang tertulis supaya orang juga bisa memahami, oh ini si Qomat Hamid seperti ini gitu ya. Mm-mm. Value-nya dan value itu yang kemudian nanti diterjemahkan jadi kan atau apa terjemahannya dari Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Sip. Nah, ada aku pengen kita naik lebih tinggi dan melihat lebih luas. Mm-mm. Ini saja tapi semua yang teman-teman yang dengerin ini adalah gitu ya. Jadi bisnis tadi ini nggak hobi masak gitu. Cuma ada hidup, gitu, ada perjalanan hidup, kemudian dari keseruan-keseruan gitu ya, dari yang tadinya apa, harus pergi kuliah berpisah dari orang tua yang biasa bisa masak gitu ya, harus belajar masak, kemudian sama teman ketemu, coba tes daging, dan aku lihat beberapa poin itu adalah karena kelebihan beli ya Mas ya. Iya. Kecelakaan mungkin. Gitu. Kecelakaan pikiran. Nah, itu kan perjalanan ya, itu kan perjalanan. Tapi kalau apakah kemudian setiap orang ketika mau dari hobi jadi bisnis, apakah kemudian perlu melihat perjalanan itu atau melihat kembali perjalanan dirinya sehingga dia menemukan hobi apa yang bisa dia jadikan bisnis? Seperti apa nih? Gitu. Apa ada tanggapan? Bu Ari mungkin? Atau sendiri? Kalau menurut Mas Ari, ini lebih luas ya, ini bukan tentang Qomat Hamid aja, tapi kalau lebih luas, apakah kemudian orang lain misalnya ketika dia mau dari hobinya dia mau jadiin bisnis, apakah kemudian dia perlu flashback lagi perjalanan hobinya dia itu, kok bisa hobi kayak begini, dan seterusnya dia perlu menemukan itu atau seperti apa mungkin? Iya, kalau orang-orang tuh bilangnya remember your first time ya. Jadi yang Mas Aryo bilang bahwa ketika lelah dengan bisnisnya saya jadi ingat, terus saya ngeliat logonya aja saya udah seneng lagi. Nah, itu udah kunci buat pehobi yang memutuskan mengubah hobinya jadi bisnis. Karena kan bisnis itu kan tantangannya dia harus sustain, dia harus untung. Dan kalau nggak untung dia nggak bisa sustain gitu. Jadi tantangannya bukan hanya sekedar melakukan apa yang dia suka, tapi bagaimana menguangkan apa yang dia suka itu. Jadi memang kuncinya adalah remember the first time. Kenapa sih saya melakukan ini? Kenapa sih saya memilih ini gitu? Apa yang membuat saya ingin menceritakan ini kepada dunia? Dan itu yang tantangannya di situ. Jadi dengan punya value, terus dengan punya kilas balik bahwa oh saya dulu begini loh, itu akan lebih menguatkan ketika hobi itu dipilih untuk jadi bisnis. Karena bisa jadi di tengah jalan ketika udah lelah ya kok jadi gini ya, kok ketika di bisnisnya kok jadi gini ya, kok jadi gini. Itu orang akhirnya bisa mundur gitu, bisa udahlah nggak usah lah, yang lain aja gitu. Dengan dia bisa anchor ke keputusan dia pertama kali untuk menjadikan ini bisnis, terus juga dia ingat perjalanannya dia, itu akan menguatkan bahwa ini tuh dulu kecil loh, ini tuh dulu begini loh. Saya pengen ini karena begini loh gitu. Jadi value-value-nya diingetin lagi. Oke, jadi ada baiknya kalau ada misalnya teman-teman lain gitu ya mau, wah saya punya hobi ini nih, ada baiknya dia perlu nyari sesuatu yang membuat itu menjadi apa ya, punya value sendiri gitu ya, punya nilai sendiri ya gitu ya. Karena ada bisnis yang mungkin, ada hobi yang mungkin akhirnya dia berkeputusan untuk nggak usah deh, kayaknya nggak usah dibisnisin gitu. Ya. Cukup jadi hobi aja. Oke. Wari mungkin ada? Kalau aku dari yang hobi bicara gitu ya, setiap orang itu pasti punya satu story dalam hidupnya. Nah, satu story dalam hidup ini bisa jadi apapun itu, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Dan itu pasti akan ada menentukan perubahan hidup dia gitu, perubahan hidup dia. Dan itu ternyata kalau dipikir-pikir lagi, itu tuh bukan story yang baru dia temukan saat itu. Tapi sebenarnya itu udah story lama. Story lama yang ada momen-momen, di momen itulah story itu ada gitu. Story itu ada.
Dan kalau seandainya aku jujur, kenapa aku saat ini senang sekali sharing, padahal mungkin itu di luar dari bidang pendidikan aku lah ya gitu loh. Nah karena aku nemuin satu story dalam hidup aku yang mungkin kalau aku share itu bisa menjadi sesuatu yang berguna buat orang lain. Dan seperti Mbak Lia bilang tadi, makanya aku nggak pernah mikir bahwa oh ya kalau aku diundang untuk sharing apa aku memikirkan harga atau gimana-gimana, dan itu selalu aku serahkan aja deh, kalau mau dihargain silakan, nggak juga nggak apa-apa gitu. Karena buat aku kebahagiaan aku adalah bukan banyaknya audiens yang akan datang, tapi berapa banyak audiens yang akan berubah dari sharing aku tadi gitu loh. Dan ternyata pada saat pertama kali aku sharing ini, pertama kali menceritakan cerita ini, itu ada satu orang ngomong gini, Mbak, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang punya story seperti kamu. Tapi mungkin dia belum menyadari kapan dia kesandung gitu loh, kesandung gitu kan. Nah jadi mungkin Mbak adalah titik sandungan mereka untuk menyandungkan mereka gitu loh, bahwa gue begini enggak ya gitu loh. Jadi kalau buat aku mungkin tadi kayak ini apakah hobi? Mungkin dari aku ngomong dan aku tadi juga narik-narik value ke belakang gitu ya. Aku adalah saksi hidup dari perjalanan Aryo dengan daging-dagingnya itu. Dan dia bisa jam 11 malam, setengah 12 malam ngetok rumah hanya untuk dimasakin daging. Jam 11 malam. Lupa cerita itu. Nah, itu tuh ada gitu. Jadinya tuh ya nggak tahu ya, aku sama Aryo itu walaupun kita anak nomor 1 dan anak nomor 5, kalau aku sakit, dia juga sakit gitu. Padahal kita ada di kota yang berbeda, di negara yang berbeda, bahkan waktu aku mau melahirkan dia juga masuk rumah sakit di hari yang sama. Jadinya apa yang aku rasakan, kadang dia rasakan sebelum dia cerita. Dan sampai waktu itu aku masih di Abu Dhabi, Aryo di Bandung di Jakarta, dia punya problem dulu dengan mantan ceweknya gitu ya. Aku bisa terkonek di sana gitu loh. Entahlah itu pokoknya. Nah jadinya tuh masalah jadi melebar ya. Masalah daging ini pun, nah aku itu adalah testernya dia lah gitu loh. Karena tadinya aku pikir suamiku adalah orang yang tadinya Aryo belajar. Tadi dia awalnya tuh belajar stick, dari situ belajar bakar daging. Ternyata sekarang berbalik. Kita yang belajar dari Aryo. Dan ada satu lagi yang dia nggak keluarkan tadi. Menu yang di daging dia itu ada satu keunggulan lagi, yaitu bawang putihnya. Tapi itu nanti ya. Karena bukan apa-apa. The best bawang putihnya itu tuh yang kalau orang yang nggak doyan bawang putih aja didoyan deh gitu. Beberapa teman-teman NLPS yang udah coba di rumahku pasti, dan itu resep datangnya dari Aryo. Jadinya tuh kenapa aku kemarin cerita sama Mbak Lia dan Mas Hatta atas kekhawatiran aku atas bisnisnya Aryo gitu ya. Jujur, anak ini baik banget gitu. Anak ini baik banget dan aku takut aku lagi nunggu kan kemarin jangan-jangan bangkrutnya bentar lagi gitu loh. Karena hobinya dia adalah ngasih terus gitu loh. Apalagi aku kakak, sekarang baru dengar bahwa dia tuh ngasih ke aku, ngasih ke keluarga tuh sedekah keluarga gitu loh. Aku udah kan makanya gitu belajar untuk tidak aduh ya Allah adik gue gitu kan. Jadinya tapi itu sering banget gitu loh Mbak. Makanya gimana ya agak khawatir gitu. Nah ini gimana nih Teh Lia? Menarik. Dia karena kan tadi yang tadi Bu Ari bilang juga gitu ya. Sama Bu Ari kan juga tadi sampaikan karena sudah senang berbagi, bicara gitu, nggak peduli lah dibayar berapa gitu ya. Nah, artinya ini mungkin kita lihat dari yang lebih luas. Hobi ini bisa jadi kalau memang sudah hobi banget, nggak peduli orang mau bayar berapa. Gitu kan, nggak peduli kan, penting dia bisa tersalurkan kan gitu, intinya kan mencari penyaluran kan sebenarnya. Nah ini kalau di sisi kan sebenarnya tadi kalau Mbak Lia bilang ya perlu sustain, perlu berlangsung terus, tapi kalau rugi ya nggak sustain secara bisnis ya. Nah ini tantangan sendiri nih, hobi jadi bisnis, berarti ada ada yang perlu hati-hati diperhatikan benar nih gitu kan, adalah ketika dia saking hobinya sehingga dia tidak menentukan berapa atau dia tidak ngitung benar-benar gitu ya. Mungkin bukan memperhitungkan, tapi tidak ngitung dengan benar karena kadang-kadang sudah hobi ya udah segini aja, nggak ngitung tenaga, nggak ngitung misalnya yang kecil-kecil biasanya nggak dihitung. Ya udah
Contoh misalnya, udah harga dagingnya sekian, ya sekian aja dia bayar, dia nggak hitung capeknya, nggak ngitung nyuci taplak meja yang kotor gitu kan, dan lain-lain. Ini bisa jadi tantangan sendiri. Gimana Mbak Lia? Iya, jadi memang ketika istilahnya kalau di NLPS suka bilang pakai topi ya, ketika pakai topi sebagai seorang pebisnis, memang mesti dihitung semuanya gitu. Jadi di meja kan, ketika uang itu kan kalaupun buka karena suka masak, uang itu kan diciptakannya bukan di dapur, uang itu diciptakannya di meja pelanggan. Ya dengan servisnya dan dengan harga yang bisa masuk akal dan nutup operasional segala macam. Jadi ketika duduk sebagai CEO, menempatkan diri sebagai CEO perusahaan ini memang harus dihitung secara ya kalkulasi bisnis pada umumnya gitu. Ini HPP-nya berapa, kalau misalnya pengeluarannya gimana, operasionalnya apa aja yang mesti ketutup dan segala macam sehingga keluar harga yang fix. Misalnya untuk paket ini sekian, syaratnya sekian gitu. Dan ketika ada di posisi pemikir bisnis ini gitu ya, itu set aside dulu yang hobinya itu. Jadi benar-benar duduk, misalnya kalau aku misalnya di sini udah pada punya meja kerja gitu ya, kayak Mas Hatta meja kerjanya di situ gitu. Jadi ketika duduk di situ maka feel-nya adalah oke, gue kerja nih sekarang. Yang perlu dipasang adalah topi bekerja gitu. Begitu juga dengan Mas Aryo ketika misalnya atau teman-teman yang lain gitu ya, ketika mau menyalurkan hobinya untuk jadi bisnis, benar-benar ada hitungannya. Kalau itu dilakukan, misalnya, aduh nggak enak ngasih harga gitu ya, itu karena dia belum ngitung. Tapi ketika dia udah ngitung sebelumnya, dia bisa, oh ya harganya sekian. Akhirnya bisa kayak gini. Kalau aku lebih kayak gini, oke, aku ada kelas nih. Mau ambil silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Oke. Jadi misalnya hobiku ngajar gitu. Salah satu hobiku adalah ngajar. Selain nulis buku misalnya. Nah, kalau harganya sekian, tapi kalau misalnya ngambil ya syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa. Aku yakin kok ada pembeli-pembeli lain gitu. Karena ya kan tiap barang tuh kan ada jodohnya ya nggak sih? Ya. Jadi kitanya woles dalam menjual itu, kita woles, tapi harganya udah ada duluan gitu. Oke. Ini yang ya. Jadi triknya di situ. Kesimpulan satu, ya udah hitung aja dulu gitu ya. Jadi Iya, hitung aja dulu. hitung aja dulu gitu ya. Sehingga kita tahu ketika orang nanya kita mau jawab apa gitu ya. Iya, benar. Hitung dulu ya. Jadi ya, juga kalau misalnya punya bisnis, itu hobi, tapi hitung dulu hobinya. Perlu dihitung apa aja nih Mbak Lia? Ya, kasaran lah, artinya kalau kita bilang secara global lah, yang perlu dihitung apa saja? Iya ya, kalau misalnya dia produk berarti harga produknya ya, terus ongkos kirim, terus juga biaya manpower-nya gitu. Kalau misalnya itu jasa, misalnya Bu Ari harus kemana, itu juga ada akomodasinya berapa, segala macam. Jadi itu dihitung dulu aja, sehingga bisa muncul price list. Ya benar-benar apa yang fixed cost dan variable cost ya, kalau misalnya kita ngomongin itu. Kalau fixed cost kan berarti yang harus dikeluarkan apa aja nih. Misalnya simpan freezer, kan freezer pakai listrik. Jadi sebelum ada freezer, misalnya listriknya 500.000, oh terus setelah freezer ada ternyata jadi 1 juta. Berarti kan ada fixed cost di 500.000 ini kan. Betul. Ya, pokoknya semua pengeluaran ditulis dulu, dicatat, dihitung. Freezernya itu sendiri. Nah, ya maksudnya ada depresiasi freezer, dia harus diganti setelah berapa tahun, misalnya 3 tahun dia harus ganti gitu. Ya intinya hitung dulu dan memakai topi seorang pebisnis gitu. Jangan sampai rugi, memang harus untung. Atau kalau memang nggak tegaan juga, panggil orang yang tega. Panggil orang yang memang dia bisa menghitung dan bisa menghargai apa yang kita lakukan. Itu bisa dilihat dengan subjektif. Jadi gini, ketika seorang tuh sudah ahli, dia akan anggapnya kayak, udahlah orang gitu doang kok. Ya kan, kayak, itu tuh, enggak, itu bukan apa-apa, aku nggak keluar effort gede kok, cuman gitu aja. Tapi bagi orang lain itu tuh sangat
sangat ini banget gitu. Enggak, itu tuh keren dan itu tuh bagus dan itu tuh bernilai. Nah, coba cari orang yang bisa melihat nilai itu. Oke. Ya, menarik ya. Karena aku juga pernah dapat belajar dulu lah tentang, karena aku juga termasuk yang gitu, nggak bisa kasih harga. Dia pernah di-challenge gini sama seseorang, guruku lah, aku panggil guruku. Nah, ketika bisnismu ini rugi, tidak bisa menjalankannya lagi, apa yang terjadi dengan orang-orang yang menyukai bisnis ini, yang menyukai karyamu ini gitu? Ya mereka tidak bisa menikmati lagi. Gitu. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, berat ringan emang harus dihitung gitu ya. Harus dihitung karena kalau ngomongin bisnis ini keberlangsungan supaya kalau lihat tadi yang punya Qomat Hamid adalah orang menikmati itu. Ketika orang menikmati itu, kalau itu rugi berarti kan nggak bisa berlangsung. Kalau nggak bisa berlangsung, orang tidak bisa lagi menikmati apa yang bisa kita karyakan. Itu ini ya mindset sih sebenarnya kalau kita bilang gimana cara berpikir kita untuk melihat oh ini ternyata perlu dihitung. Karena kalau ya teman-teman yang belajar talent mapping memang ada beberapa talent yang dia agak sulit ya, Bu Ari ya. Dia agak sulit kemudian nggak tegaan ngasih harga karena ya tidak mau menyusahkan orang lain atau tidak mau ingin men-serve orang lain, ya, ingin men-serve orang lain sehingga nggak peduli sama dirinya, yang penting dia bisa memberikan sesuatu sama orang lain. Nah, mungkin bisa melihat sisi yang lain supaya tetap bisa ngasih harga. Atau kalaupun nggak bisa sama sekali, mentok-mentok cari orang lain. Iya, cari orang lain, bener. Yang bisa ngeliat itu sesubjektif mungkin gitu. Itu menarik banget nih. Ada yang lain lagi mau disampaikan Bu Ari mungkin atau? Iya, habis dengar Telia bicara ya, apalagi masalah mengenai jasa. Sama kayak Mas Hatta lah, masalah aku adalah juga sama, sulit memberikan harga. Entah itu jasa coach, entah itu jasa sharing atau enggak, training atau enggak yang dapat undangan-undangan gitu ya. Ya biasanya memang, pokoknya tuh ini banget lah, itulah kesulitan pertama aku juga gitu. Nah, sampai aku tuh di-challenge sama salah satu coach, di salah satu professional coach yang dia bilang bahwa, Mbak boleh saya tanya, Mbak, berapa persen Mbak Ari dibayar dan tidak dibayar? Sampai kemarin itu pada saat latihan, dia bilang gini, udah saatnya Mbak berani terima bayaran. Waktu aku bilang gini, kalau ditraktir kopi aja gimana? Segitu aja kamu mau dibayar dengan seharga kopi? Gitu loh. Jadi jadinya tuh di-challenge dengan itu gitu kan. Nah, ini tadi tuh di situ tuh aku ini tiba-tiba masuk, dan pada saat Mbak Lia bicara tadi banyak ini tadi, ternyata ada barrier, ada limiting di aku yang kenapa aku nggak mau kasih harga itu ternyata bukan hanya untuk menolong ternyata gitu loh. Tapi sudah ada yang masuk di sini aku bahwa kalau sharing itu ya berbagi. Bahwa aneh aja ya orang ngasih ilmu kok dibayar. Nah, itu tuh gue pernah masuk ini dan ada di sini gitu loh. Dan kayaknya tuh terus muncul yang lain lagi. Lah kalau emang training itu atau nggak sharing itu nggak berbayar, kenapa aku ikutan training juga aku cari ilmu kan gue bayar. Aku pernah bikin suatu IO training juga aku minta bayaran sama orang-orang itu gitu-gitu. Jadi ini nih pada saat aku sendiri kenapa hal yang berbayar tuh nggak bagus, ini gini gitu tuh apa ya? Malah sekarang baru aku paham lagi, guru aku udah ngomong gini, Mbak, coach yang nggak berbayar tanggung jawabnya seperti apa dibanding coach yang berbayar? Coba Mbak bayangkan. Dan ternyata itu tadi Mbak Lia ngomong gini, iya ya, ada yang gampangin aku nih di sini gitu loh. Tapi yang berbayar, istiqomahnya tuh beda gitu loh. Bukan kita mau jadi kayak hedon berbicara masalah berbayar dan nggak berbayar ya di sini ya. Tapi sekarang mungkin di aku akan mulai lebih bijaksana dari pembicaraan pagi ini. Kapan aku harus berbayar dan kapan aku tidak berbayar, aku mau bikin list. Jadi kayaknya ya, siapa yang panggil aku di list A, that's free. Tapi yang manggil aku di list B, ini ada. Dan aku akan bilang sama mereka yang ada di list B, karena kamu sudah dimuliakan Allah ada di sisi yang sebelah sini, gitu loh.
untuk membantu teman-teman di sisi list A gitu. Jadi aku mikir gimana caranya gitu loh. Jadi ini kan dengan mereka berbayar juga, apakah di berbayar ini akan aku masukkan bahwa 10% dari bayar ini tetap aku donasikan untuk list A. Jadi ini tadi apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Ternyata aku dapat, alhamdulillah, makasih banyak Coach Lia, aku sayang. Dedekku. Jadinya tuh di sini bahwa tadinya nih pagi ini hanya untuk Aryo tadi sebenarnya ya, karena kekhawatiran aku, makanya aku kemarin ngutik-ngutik Lia dan Mas Hatta gitu. Ternyata aku juga terkena imbas dari hobi jadi bisnis. Dan di sini mungkin aku akan mulai dengan membuat list A, list B. Jadi tetap kapan aku berbagi dengan free dan kapan aku berbagi dengan dihargai atas keilmuan yang aku miliki. Kalau ada yang perlu ditambahkan, tolong. Iya, aku ada satu temanku, dia bilang begini. Ini statusnya Mas Surya kalau nggak salah. Atau Mas Surya sendiri masih ingat nggak dia bikin status ini? Saya bukan dibayar karena ilmunya, tapi saya dibayar atas waktu yang saya luangkan atau atas waktu yang saya berikan. Karena ilmu itu bukan untuk dibayar, kata dia begitu. Saya juga mikir, iya ya, ketika saya pergi, misalnya seminggu kemarin di tempat terpencil, misalnya, kan ada hak keluarga yang kemudian perlu saya ganti. Gantinya bisa jadi berupa ya bikin mereka happy, ajak mereka jalan-jalan, itu butuh sesuatu juga, butuh uang juga kan gitu. Karena sebenarnya itu apa ya? Saya percaya tentang keseimbangan yang diciptakan gitu, maka sebenarnya kehidupan kita tuh ya hanya mencari titik keseimbangan. Jadi kita pergi, ini kehilangan waktu sekian hari, maka yang kita dapat dari sini kita seimbangkan lah gitu. Jadi kalau itu lebih luas ya, kalau aku melihat statusnya Mas Surya tadi, ya juga ya. Karena waktu kan nggak bisa diapa-apain. Dia cuma bisa nanti, kalau kita ke sana berarti yang di sini tertinggal gitu kan, nggak dapat gitu. Maka sebenarnya yang dibeli itu waktu. Sama mungkin bisnis lain juga begitu. Ketika kita ini ya bisa jadi di yang lain waktu kita tidak kita berikan. Gitu. Nah, kemudian nanti ada uangnya apa, bisa jadi itu. Jadi berarti sebenarnya banyak loh sudut pandang yang kita bisa lihat supaya kita berani menentukan berapa kita layak untuk dibayar. Berapa harga yang layak. Ya. Kalau saya belajar dari guru saya dulu, Mas Krisnamurti itu sama Kang Asep, ya intinya adalah kelayakan. Jadi bayarnya berapa, satu hitung-hitungan produksinya, kalau kayak Mas Ari kan berarti ada produksinya nih. Dua, hitungan kelayakan, berapa kita layak untuk dibayar. Misalnya yaitu rezeki dari Allah. Artinya bukan begitu. Jadi seberapa kita dapat, karena menurutku rezeki itu bukan hanya nominalnya, tapi berkahnya yang jadi rezeki. Ada orang yang dapat duitnya banyak, tapi dia nggak pernah rasa happy dengan duitnya, bisa jadi ya, duit itu bukan rezeki dia, gitu kan. Dia dapat secara nominal, iya dia dapat banyak, tapi keberkahannya bisa jadi enggak. Maka ini kalau kita lihat lebih luas, ini menurutku ya, yang menurut pengalaman, yang kalau lihat lebih luas ya bisa jadi seperti itu. Jadi ya kembali lagi masih nggak enakan juga cari orang. Tapi paling tidak kita sudah punya mindset yang kemudian bisa kita berikan untuk oh iya ya ternyata menentukan harga itu tidak jelek kok, gitu ya, tidak jelek, dan itu juga bisa justru membantu orang yang tetap ingin menikmati karya-karya kita. Luar biasa ini memang diskusi dengan Mas Aryo, Bu Ari, dan guru saya Mbak Lia ini dahsyat memang ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ambil dikit mungkin Mas, boleh? Boleh. Ya, mungkin tadi kalau misalnya ada yang susah menentukan harga, mungkin harga atau uang itu jangan dilihat sebagai sekedar alat tukar aja ya, gitu. Alat tukar atau alat untuk membuat hidup, melanjutkan hidup gitu. Tapi jadikan juga rasa tanggung jawab mungkin ya. Jadi kayak misalnya berani menaruh harga, berani bertanggung jawab. Maksudnya itu. Jadi ini awalnya juga saya juga ada tantangan juga waktu itu, naruh harga berapa ya? Segini kemahalan nggak ya? Segini kemurahan nggak? Itu jujur setannya banyak di situ. Setannya datang silih berganti ya, gitu. Udah naruh harga segini, ada yang beli, aduh kurang tinggi kayaknya. Nah itu kayak digoda-goda seperti itu sampai akhirnya
harga itu kan menghasilkan uang. Uang itu menghasilkan apa yang kita terima, menghasilkan rezeki. Nah, ujung-ujungnya berkah atau enggak gitu kan. Nah, akhirnya saya sempat mikir, ujungnya ini berkahnya larinya kemana gitu kan. Nah, akhirnya daripada saya mikir ujungnya, itu kan kuasanya Allah. Yang bisa kita kontrol adalah ikhtiarnya gitu kan. Nah, berarti saat kita menentukan harga, berarti kan kita menaruh komitmen kita di situ. Berarti tanggung jawab kita. Atau mungkin bisa dibilang, saat saya menaruh harga segini, besok mungkin akan ditanya, kenapa kamu taruh harga segini? Emang produk kamu sebegitu bagusnya? Nah, seandainya mindset kita seperti itu, mungkin kita akan bisa lebih bijak memberikan harga. Misal, harga Komat Kamit Wagyu 10.000 aja deh. Ya udah, sakit perut bukan urusan gue ya. mungkin pertanggungjawabannya seperti itu gitu kan. Tapi beda cerita, harga Komat Kamit 70.000 ya, misal gitu kan. Oke, enak nggak? Jadi ada kayak ikatan moral dari penjualnya juga, which is kita, itu saat menaruh harga segitu, kita akan make sure kalian akan dapat produk yang bagus, misal gitu. Nggak abal-abal. Mungkin karena di sudut pembeli pun juga sama. Kok harganya murah ya? Kayaknya dipertanyakan deh. Nah, mungkin seperti itu. Karena penentuan harga ini waktu itu juga sempat ada yang ngasih masukan, yuk jangan murah-murah banget. Kenapa? Produk pun nanti ece-ece jadinya, nggak ada yang percaya malah. Hah? Kok lucu nih gitu kan, pertimbangannya ada yang seperti itu, tapi di sisi yang lain ada yang bilang, oh murah bagus dong, bisa laku banyak dong. Nah, jadi saya bingung nih mau yang mana gitu kan. Akhirnya kebingungan itu muncul, saya ambil harga pasar waktu itu. Nah, sampai akhirnya muncul pemikiran bahwa harga adalah tanggung jawab. Buat saya sih mungkin itu ya, kalau untuk teman-teman yang masih kesulitan, bisa memberikan mindset dalam harganya teman-teman, baik jasanya atau produknya, untuk dipertanggungjawabkan kepada mereka yang membeli. Itu untuk yang di dunia lah paling enggak gitu. Jadi kalau emang harganya tinggi, jangan macam-macam ya gitu, kasih yang bener loh gitu. Istilahnya seperti itu kurang lebihnya. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Aryo, Bu Ari, Mbak Guru Lia sudah berbagi di obrolan kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini juga bisa menjadi kebaikan buat kita semua gitu ya, dan bermanfaat buat orang luas. Mudah-mudahan berkah seluruh usaha dan seluruh aktivitasnya. Karena sudah mau jam 12 nih, kita perlu stop dulu nih kayaknya, walaupun asik banget nih ngobrol kayak gini gitu ya. Dan kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya, walaupun tetap produktif gitu ya. So, untuk teman-teman juga yang menyaksikan ini, sementara wabah masih berkeliaran, yuk di rumah aja. Ya, tetap produktif di rumah, ngobrol-ngobrol santai, bisa dengan teman-teman via berbagai media, ya, supaya kita tetap bisa melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Baik, terima kasih banyak semuanya, Mas Aryo, Mbak Bu Ari, dan Mbak Lia. Mudah-mudahan ya, bisa bermanfaat untuk semua yang mendengar. Sekali lagi, salam untuk keluarga masing-masing, dan kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.